Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad syaikh al-arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi allazina kafaru a'malahum billahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan Hakim yang bijaksana, bertindakan kejujuran, menegakkan keadilan dan bermahkota kasih sayang, serta para hadirin batunya harapan bangsa yang kami banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia mengatakan bahwa umat Islam khusus Indonesia merupakan umat yang tertinggal. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang hebat dan bermartabat, perdamaian di atas kursi-kursi besar, keluhuran budi bagi orang-orang intelektual, berjas, berdasi, ketentraman dalam menjaga rohani dan jasadi antara kaum lamaran dan kaum duafa merupakan cerminan terciptanya negeri yang berdampak. Namun sangat disayangkan hadirin, kenyataan tidak sesuai dengan hayal apabila para pemimpinnya tak teguh dalam iman. Kondisi krisis keimanan inilah yang menyebabkan bergulirnya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kandungan Al-Quran. Lantas bagaimana Islam menyikapi hal ini? Sebagai jawabannya, mari kita simak bersama-sama syarahan Al-Quran yang berjudul Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran. Dengan landasan surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, hadirin rahimakumullah, di dalam ayat tersebut terdapat lafaz takhunu yang bukan fi'il dari masdar qi'adah yang memiliki makna berkhianat atau menyalahgunakan wewenang. Sedangkan yang dimaksud dari ayat tersebut adalah selain daripada Allah, pengakuan Islam berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Allah juga melarang berkhianat kepada amanah-amanah yang telah diberikan kepada mereka. Hadirin, diberitakan dari cnnindonesia.com Kamis 27 Desember 2019, Mahkamah Agung melaporkan jumlah korupsi di Indonesia sepanjang 2019 mencatat 450. Jumlah ini tergolong cukup tinggi meskipun sudah menurun dari tahun sebelumnya dan mencapai 550 kasus. Sebagai warga negara, kita patut bangga
kinerja pemerintah yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri di stasiun-stasiun televisi masih banyak kita dapati berita-berita negatif terkait dunia politik yang menyalahgunakan wewenang dalam bentuk korupsi, bahkan penggalangan dana milik rakyat. Masya Allah. Lantas bagaimana kelangsungan negeri ini ke depannya jika para pemimpinnya sudah tidak bisa lagi memberikan tawanan, pejabat rakyat sudah akan memikirkan ketentraman rakyatnya, pengabdian diri sudah tidak lagi menjadi awal darinya. Akibatnya demikian Richard and the Poor, yang kaya semakin kaya dan yang miskin. Hadirin, lantas pemimpin seperti apakah yang dapat menunjuk kita untuk lebih bekerja keras? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Profesor Dr. Gerai Syihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa dari ayat tersebut ada 3 cara Rasul dalam berdakwah yang menjadi pesan moral bagi pemimpin bangsa. Pertama, Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasul senantiasa lapang dada, selalu memaafkan atas setiap segala kesalahan. Yang ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan musyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah 3 cara Rasul dalam berdakwah, strategi Rasul yang berhasil memimpin bangsa dengan landasan akhlakul karimah, moral dan etika. Untuk itu, ada 3 solusi yang dapat membangkitkan bangsa ini, bangsa bangkit dari keterpurukan diakibatkan moral dan etika bangsa yang saat ini mengkhawatirkan. Solusi pertama, pemimpin merupakan figur sentral, harus memiliki moral berakhlak mulia, bermoral dan beretika. Hal ini sejalan dengan pesan Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 yang merupakan hidupnya ibadah dan berubah fondasi akhlakul karimah, yaitu dirikanlah salat, suruhlah mereka berbuat kebaikan, cegahlah mereka dalam berbuat kemungkaran, dan bersabarlah atas segala hal yang menimpa. Yang kedua, sebagai warga negara kita patut berpartisipasi dan antisipasi sebagai wujud apresiasi setiap sesuai dengan tuntunan
mulia. Hadirin, sebelum kami akhiri syarat kami dari awal hingga akhir, dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, sistem kepemimpinan akan berjalan dengan baik apabila dikuatkan dengan iman pada pemimpinnya. Yang kedua, pemimpin yang taat, pemimpin yang meladani akhlak Rasulullah. Ya, ini pemimpin yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyatnya dan mengutamakan akhlak karimah. Dengan demikian hadirin, negara kita akan makmur dengan pemimpin Yang kedua, berbudi sehingga rahmat Allah akan berumur. Demikian syarat yang dapat kami sampaikan. Lebih terkurang mohon dimaafkan. Belajar tanpa berpikir, hidup tidaklah berguna. Tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya.